pagi, shalom semua. Shalom. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Oke, baik, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, baik, di ayat ini menegaskan kepada kita kalau kita itu harus mempercayai hal-hal yang belum kita lihat dan memahami bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi, bahkan ketika kita tidak tahu hasilnya itu seperti apa. Nah, teman-teman, dalam hidup ini pasti kita menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak pasti, ada masalah yang tidak selesai dan keputusan yang membuat kita bingung. Jadi di sini iman itu mengajak kita untuk tetap percaya pada rencana Tuhan. Meskipun menjalaninya itu susah, tapi jika kita percaya pada rencana Tuhan dengan iman, pasti masalah itu akan ada jalan keluarnya. Jadi teman-teman, ketika kita menghadapi masa depan, entah itu baik di dalam perkuliahan kita, relasi kita, keluarga, atau masa depan kita, Tuhan itu meminta kita untuk percaya bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik buat kita. Kayak ini diumpamakan bagaimana seorang anak yang menggenggam tangan orang tuanya di tengah kegelapan. Kita pun diajak untuk berpegang teguh pada Tuhan. Ketika kita belajar untuk percaya pada rencana Allah, kita diperkuat untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dan tantangan mungkin masih ada, namun dengan iman kita dapat melangkah dengan tenang karena kita percaya Tuhan telah merencanakan hal terbaik untuk kita. Nah, teman-teman, di sini adakah yang mau sharing tentang bagaimana iman membantu kita melewati masa-masa sulit kita, dorongan orang lain untuk mempercayai Allah dan rencananya. Meskipun kita itu nggak tahu, meskipun iman itu tidak terlihat. Adakah yang mau sharing? Shalom teman-teman. Shalom. Jadi aku mau sharing. Aku pernah ada di titik terendahku itu waktu aku kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA udah mau akhir-akhir gitu loh. Nah, terus papaku kan pendeta. Jadi waktu itu ada jemaat tuh yang kayak pindah ke gereja dari Jambi nih dianya, terus pindah ke gerejaku, terus berjemaat di gerejaku, terus dia pindah lagi ke gereja orang lain gitu kan. Nah, sesudah itu dia pindah lagi ke gerejaku, jadi bolak-balik pindah gitu. Nah, padahal dia itu seorang udah bisa dibilang seorang pendeta juga, karena dia udah sekolah Alkitab juga kan. Dan setelah dia pindah ke gereja orang lain itu, dia diajak sama bapakku itu untuk ikut dalam khotbah gitu. Terus sesudah itu dia nggak mau, udah diajak berulang kali, tetap nggak mau. Terus tiba-tiba pas dia udah nggak gereja tempat kami lagi, dia itu jatuh dalam dosa lah, bisa dibilang gitu. Dia ngerokok, dia sering di kode-kode uang gitu, tau kan? Nah, tempat-tempat uang gitu. Terus udah gitu, tiba-tiba pas dia udah jatuh dalam dosa itu, dia kembali lagi ke gereja kami. Terus dia minta pelayanan gitu ke orang tuaku. Terus di situ aku sebagai anak tuh agak kesel kan ngelihat orang-orang kayak gitu kan. Jadi terucap oleh bibirku ini, aku bilang gini, nggak malu udah
pindah gereja, udah berulang-ulang kali pindah masuk itu, tiba-tiba datang ke gereja aku mau minta pelayanan gitu. Dan posisi dia itu udah nggak bisa jadi teladan sih kalau menurut aku ya. Terus ya sama orang tua aku diiyain aja kan, siapa tahu dia berubah. Terus dia khotbah di pemuda gitu. Terus selama khotbah di pemuda aku kayak males banget gitu loh, karena emang aku udah taunya dia kayak gitu. Terus udah gitu aku itu ngomong kayak gitu sama salah satu kakak di gerejaku. Terus dia nggak tahu kenapa kami itu agak renggang gitu loh, tapi aku nggak tahu kenapa itu. Terus dia ngechat istri dari ya. Terus dia ngechat ngasih tahu kalau aku pernah ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu masalahku sama dia ini apa. Terus tiba-tiba dia bilang gitu kayak adu domba gitu kan. Jadi di situ benar-benar titik terendahku, sampai mereka itu bilang kayak siapa ya yang ngomong kayak gitu, sampai orang tuanya tuh ngomong gitu kan. Soalnya aku sama mamaku tuh datang ke rumah dia, kenapa nggak gereja gitu kan. Ternyata alasannya karena itu. Terus dengan gentlenya aku datang ke rumahnya, terus aku minta maaf lah kan, soalnya dia kesinggung dengan kata-kataku itu. Tapi kalau menurutku sendiri emang aku ngomong itu emang kebenaran yang terjadi kan. Terus udah gitu pokoknya aku dengan kerendahan hati aku minta maaf. Di situ benar-benar titik terendahku yang kayak oh ternyata orang lain itu kita tuh nggak boleh percaya 100% gitu loh, karena bisa jadi nanti lama-kelamaan dia bakalan jadi ular di belakang kita gitu. Karena aku juga kenal dia itu dari aku kecil sampai aku SMA. Sesudah itu pokoknya keluarga mereka ini ngejelek-jelekin orang tuaku, ngejelek-jelekin gereja. Jadi sampai ke orang luar itu, ke luar dari jemaat kami gitu kan. Terus kayak bener sakit hati lah kalau bisa dibilang kan, karena bener-bener itu tuh kepahitan dalam hidup aku sih. Karena aku pertama kalinya digituin sama orang gitu kan. Terus aku berdoa sama Tuhan kayak gini ya jadi anak pendeta nggak enak kata begitu kan. Terus lama-kelamaan Tuhan tuh kayak aku tahu nih kenapa ini terjadi itu karena Tuhan tuh mau mendewasakan aku sebenarnya, mendewasakan imanku kan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi gitu. Tapi aku bersyukur di situ aku boleh mengerti, boleh paham dengan maksud Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Dan iman aku itu sempat goyah waktu titik terendahku permasalahan itu, tapi lama-kelamaan imanku tuh semakin kuat karena emang benar-benar Tuhan tuh ngebuktiin satu persatu bahwa banyak dosa kesalahan mereka itu yang udah mereka tutupin gitu loh dari orang tuaku. Karena mereka juga itu seorang pelayan kan, jadi selama mereka melayani ini orang tuaku tuh nggak tahu kalau kelakuan mereka tuh emang benar-benar yang gitu loh, tahu nggak? Nah jadi mulai dari situ aku kayak oh ini Tuhan. Jadi iman aku sampai sekarang aku tuh selalu bersyukur sih sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih masalah dalam kehidupan kita dan aku sendiri itu untuk mendewasakan kita sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sharingnya Priska. Jadi di sharingnya Priska ini kita itu diajarkan untuk apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat itu harus sesuai. Oke, terima kasih buat sharingnya dari teman kita Sheila. Jadi teman-teman, dalam kehidupan ini kita diundang untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, baik apapun itu masalah yang kita hadapi, mau itu benar atau enggaknya pun kita itu harus minta ke Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu, apa yang menjadi keputusan kita itu bisa dibukakan jalan ke Tuhan, dari Tuhan. Oke teman-teman, di ayat yang kita baca ini aku ambil 2 poin penting yaitu pertama iman dalam ketidakpastian. Itu dimana kita itu harus percaya pada rencana Tuhan meskipun kita tidak melihatnya. Terus
kita itu harus tetap teguh imannya agar kita tetap tenang dalam menghadapi segala tantangan yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir itu iman itu memberikan kita pengharapan. Bahkan ketika harapan titik terendah kita pun pasti Tuhan itu punya cara buat dia membukakan jalan ke kita. Dan yang poin kedua itu tentang percaya pada rencana Allah. Di sini Allah itu memiliki rencana yang terbaik buat kita. Bahkan ketika kita itu tidak melihatnya, kita cuma bilang kayak apakah jalan yang kita lewati ini udah benar atau enggak. Dan yang kedua itu Tuhan itu bekerja di balik layar. Maksudnya itu dimana Tuhan itu setia pada janji-janjinya. Kita tuh harus mempercayai Tuhan agar apapun yang kita